Saya Cumian. 3 hari yang lalu, saya dibawa keluar oleh Li Tiangke dari grup Li. Dari Pulau Feng. Tuan Li, tempat ini jauh dari pusat pemukiman kumuh. Kebanyakan adalah orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Dia dikirim ke sini 3 tahun lalu. Sekarang usianya 21 tahun. Tidak ada informasi yang spesifik. Sepertinya dia seorang gelandangan dan didiagnosis skizofrenia. Dia saja. Asisten Meng, kenapa harus memilih orang sakit jiwa di daerah kumuh? Berani sekali kamu menanyakan urusan Direktur Li. Apa kamu ingin mati saja? Siap. Tuan Li, siapakah orang besar ini sebenarnya? Tidak kusangka. Aku masih bisa keluar dari pulau ini hidup. Kita dipindahkan ke Taman Mawar ini, bisa dibilang hal yang bagus, hanya perlu merawat seorang gadis kecil, meskipun sedikit bermasalah mental, tapi setiap hari dia tidak membuat keributan, hanya duduk di sana dengan bingung, sangat mudah diurus. Tentu saja. Li Tiangke, 25 tahun, tuan muda tertua grup Li, bertindak kejam. Banyak orang yang kaya raya berkat dia, tapi banyak juga yang membencinya dan sering melakukan percobaan pembunuhan. Orang yang melakukan kesalahan di dekatnya akan berakhir sangat buruk. Aku tidak sakit, hanya saja sebelum mengetahui maksudku dibawa keluar dari Pulau Feng, aku hanya bisa menunjukkan sedikit gejala. Kalau tidak, jika dia sampai tahu yang sebenarnya, maka tidak akan ada hasil yang baik. Duh, Nona manis. Kau benar-benar gila ya. Ayunan ini tidak dimainkan seperti itu. Kalian, begini cara kalian merawatnya. Maafkan kami, Tuan Maafkan Muda. kami, Ini ini semua kelalaian kelalaian kami. Jangan biarkan aku melihat kedua orang tak berguna ini lagi. Baik. Mulai sekarang, ketika Tuan Li datang, kalian tidak perlu masuk untuk melayani. Baik. Mulai sekarang ketika Tuan Li datang ke sini, jadi aku akan terus ditempatkan di sini. Mengapa? Seorang CEO perusahaan besar membutuhkan orang sakit jiwa sepertiku? Dia benar mirip dengannya. Dengan dia siapa? Musuh atau mantan kekasih? Ya, sangat mirip dengan Nona Besar. Waktu itu Nona Besar jatuh sakit, dia juga setenang ini. Bahkan saat dia pergi, dia sangat anggun. Saat dia meninggal, usianya baru 21 tahun. Pemeriksaan umum Nona ini sudah selesai, tidak ada penyakit menular, dan juga tidak agresif. Anda tidak akan bermasalah bersamanya. Selain itu, tidak ada informasi identitasnya yang ditemukan. Itu tidak penting, hanya pengganti identitas apa yang dia butuhkan. Sepertinya, kemungkinan besar dia adalah mantan kekasih. Jadi sepanjang hidupku, aku hanya bisa menjadi pengganti. Pergi dari sini dulu. Aku akan tidur sebentar di sini. Apa maksudnya tidur sebentar? Ada apa ini? Ingat baik, mulai hari ini, kau adalah milik Li Tiangke. Jangan bilang, di depan pasien dengan gangguan mental, dia ingin melucuti pakaiannya. Bukankah dia ini orang aneh? Jangan lepas, jangan dilepas. Jangan dilepas lagi. Tidak bisa, aku harus segera pergi dari tempat ini.
Baru saja lari dari bahaya satu, malah masuk bahaya lain. Presiden dari konglomerat nomor 1 yang terhormat, ternyata tertarik pada orang dengan gangguan mental. Sungguh tidak masuk akal. Melompat ke bawah memang tidak sulit. Yang sulit adalah melakukannya tanpa suara sedikit pun, agar aku tidak langsung tertangkap lagi. Tidak peduli, aku akan mencobanya. Kenapa dia mandi begitu cepat? Lupakan saja. Kenapa kamu lari kemari? Paling buruk kita saling menghancurkan. Tanpa perintah dariku? Kamu berani melarikan diri? Aku akan mematahkan kakimu. Mengerti? Aku lupa. Kamu orang dengan gangguan mental, bahkan jika kukatakan, kamu tidak akan mengerti itu. Ayo, saling menghancurkan saja. Gawat. Kak, tolong keringkan rambutku. Kak, ada apa ini? Sebenarnya, apa yang dia inginkan dariku? Dengarkan, aku hanya akan mengajarimu sekali. Lain kali, jika aku menyuruhmu mengeringkan rambutku lagi, dan kau tak melakukannya, aku akan memotong jari tanganmu yang cantik ini, satu persatu, dan memberikannya pada anjing. Dasar gila. Jadi orang yang meninggal itu adalah kakaknya, aku adalah pengganti kakaknya yang sudah meninggal? Kalau begitu baguslah. Setidaknya dia tidak akan berbuat macam-macam padaku. Peluk aku. Si gila kecil ini benar merepotkan, tidak mengerti bahasa manusia. Kak, waktu kakak pergi, aku baru 9 tahun. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Sekarang aku 25 tahun, dan ini juga sama. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Kak, sama seperti dulu waktu kecil, tepuk-tepuk aku ya. Baru begini lumayan. Sial. Gatal sekali. Padahal dia punya penampilan yang bagus. Kenapa bisa begitu brutal? Lanjutkan menepuk. Kakak, Jangan. jangan. Sialan. Apakah aku sudah terlalu lama tidak menyentuh wanita? Kenapa aku bisa tertarik pada orang gila?
sampai membuatku bereaksi. Dan dia masih bisa tidur dengan nyenyak. Sakit, cabul. Akhirnya dia pergi, sakit sekali. Hari ini, beberapa anggota Dewan lagi berbicara sembarangan di depan media, mengatakan bahwa Anda ingin memanipulasi ekonomi negara A dan ingin menghancurkan ekonomi negara A. Memanipulasi itu sudah pasti. Tapi mengatakan, itu mereka salah. Selesaikan saja. Mengerti. Omong-omong, carikan aku seorang wanita. Wanita yang seperti apa? Yang sudah dewasa, yang bersih, yang sukarela. Mengerti? Baik, Direktur Lee. Aneh. Direktur Lee datang untuk melihat pengganti kakaknya. Setelah keluar, dia langsung minta wanita. Logika ini, kenapa sepertinya ada yang salah? Sepertinya, aku harus melihat baik-baik dunia yang tak kulihat selama 3 tahun ini. Dan juga keluargaku yang tak kulihat selama 3 tahun ini. Aduh, Nona. Hahaha. Aduh, katanya Tuan Muda sudah beberapa hari tidak datang. Apakah dia akan datang hari ini? Sepertinya tidak. Dengar Tuan Muda malam ini akan ke kota sebelah untuk menghadiri perjamuan. Tidak sempat kembali ke Didu, apalagi kembali ke sini. Li Tiangke tidak akan kembali ya. Kalau begitu, gampang saja. Nona, makanlah sedikit camilan. Hahaha. Aku adalah kupu kecil. Hahaha. Terbang. Aduh, Nona. Aduh, Terbang. Nona. Aku Aduh, adalah Nona. lebah kecil. Nona. Dapur itu tidak menyenangkan. Ikut Bibi He keluar. Aku Nona. akan terbang. Nona. Aku mau Nona. terbang. Aku adalah lebah kecil. Lebah kecil. Aduh, Aku Nona. adalah lebah kecil. Dapur ini tidak menyenangkan. Ikut Bibi He keluar ya. Tidak mau. Aku mau terbang. Aduh, ayo kita pergi sekarang. Dosis obat ini cukup untuk membuat mereka tidur 5 jam. Rasanya kebebasan. Nona, sudah sampai Rp116.000. Terima kasih. Ini rumahmu? Rumah musuh. Ayah, aku mohon padamu. Mohon jangan pernah kirim aku pergi, ya. Aku adalah putri ayah. Aku pasti akan membalas budi ayah saat aku besar nanti. Ayah, aku mohon padamu. Jangan kirim aku ke daerah kumuh. Aku bisa mati. Setelah semua hal ini terjadi, aku tidak akan lagi menyembunyikannya darimu. Jusing pasti akan menghadapi bencana pada usia tepat 18 tahun. Kau datang ke keluarga Chu. Itu hanya untuk menanggung bencana bagi Xiaoxing. Kau harus pergi hari ini. Mau atau tidak mau. Cumian, awalnya aku tidak ingin kau secepat ini pergi menanggung bencana. Tapi, siapa suruh Feng Shenjun menyukaimu? Memberimu surat cinta, mengungkapkan semua perasaan padamu, dan mengejarmu matian. Astaga, lihatlah wajahmu ini. Apa pria? Pria memang menyukai wanita seperti dirimu, si penipu yang berlagak suci? Xiaoxing, kita sudah seperti saudara sejak kecil. Saudara? Kau benar pantas disebut begitu? Kau hanyalah bayi yang dibuang. Keluarga Chu sudah membesarkanmu selama 18 tahun penuh. Sudah saatnya kau membalas budi. Bisa menanggung bencana untukku,
Cusing, itu juga keberuntunganmu. Xiaoxing, Ayah, kirim dia pergi saja. Aku muak. ayah, Cusing, aku sudah kembali. Mimpi buruk kalian sudah dimulai. Ayah, Ibu? Ibu, kenapa kalian kembali jam segini? Kenapa kamu juga pulang selarut ini? Ayo bicara di dalam. Aku dengar, hari ini kamu pergi ke grup Li. Betul, tapi sayang sekali, aku tidak bertemu dengan Li Tiangke. Tapi tidak apa, orang yang menemuiku akan sangat merekomendasikanku, aku pasti akan bertemu dengannya. Kerja bagus. Xiaoxing, bukankah kamu berkencan dengan Shenjun? Ibu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluarga Li, konglomerat nomor 1 di negara A ini? Dia benar tidak sepadan. Kamu benar nekat sekali. Beraninya kamu mengincar Li Tiangke. Kamu ini seperti anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Aduh, sudah. Jangan mematahkan semangat Xiaoxing. Semakin banyak bicara, semakin menyebalkan. Ibu juga tidak menyemangatiku. Sudahlah, aku mau mandi. Aku tidak jadi makan. Hei. Ayah, Ibu. Xiaoxing. Ayah. Ibu, lihat. Hari ini, apakah ada orang yang menyelinap masuk? Tidak ada, kami selalu di rumah. Mana mungkin ada orang masuk? Tidak terjadi hal yang aneh sedikit pun? Tidak ada, semuanya berjalan seperti biasa. Baiklah, kalian boleh pergi. Mungkinkah itu Xiaomian? Bu, jangan sebut nama itu lagi. Sudah 3 tahun, dia seharusnya sudah lama mati di daerah kumuh. Karena dia sudah mati, makanya hal ini terjadi? Pasti Xiaomian. Pasti dia berubah menjadi hantu dan datang mencari kita. Sudah? Memangnya kenapa kalau dia kembali? Saat dia hidup, dia hanyalah pecundang. Setelah mati pun dia hanya bisa melakukan tindakan kecil. Itu hanya menunjukkan bahwa dia bahkan menjadi sampah saat menjadi hantu. Benar, Bu. Ibu takut pada Cumian, itu konyol sekali. Tapi, Ayah, jika hal seperti ini terjadi setiap hari, ini cukup mengganggu. Bagaimana kalau kita mencari seorang guru spiritual untuk membuat ritual dan menekan jiwa wanita murahan ini untuk selamanya di neraka lapis ke-18? Dia sudah mati, namun kamu masih ingin menekan jiwanya. Itu kejam sekali. Bukankah itu akan mengurangi karma baik kita? Lihatlah betapa ragu-ragunya dirimu. Untung putri kita tidak meniru dirimu. Kalau tidak, akan jadi seperti apa dia nanti. Aku akan segera menghubungi guru spiritual itu. Mau menakutiku? Jangan bermimpi. Oh Cumian, tidak peduli kau hidup atau mati, kau akan selamanya di bawah tekanan Cusing. Sudah lama sekali aku tidak melihat begitu banyak orang normal. Rasanya sungguh menyenangkan. Hanya saja, sekarang aku tidak punya dokumen identitas. Benar tidak terdaftar. Kurasa, sulit sekali untuk bertahan. Hidup ini layak diperjuangkan. Selalu ada banyak cara untuk mengatasi kesulitan. Aku pasti bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun,
Di sisi Li Tiangke, aku tidak bisa lama lagi. Pria itu benar seperti bom waktu. Kak Cheng, jangan salah. Surat palsu yang kalian buat itu benar tidak bisa dibedakan. Hebat sekali. Hebat banget. Hei, lihat cepat. Itu wawancara Cusing. Cusing, setelah kamu berjuang selama sebulan penuh, akhirnya kamu berhasil mendapatkan donasi dari grup Feng untuk anak-anak Afrika. Nah, apakah ada yang ingin kamu sampaikan mengenai hal ini? Aduh, kalian jangan bicara seperti itu. Seolah ini semua hanya usahaku seorang diri. Sebenarnya, konsorsium Feng selalu melakukan kegiatan amal. Aku hanya melihat anak di Afrika itu sangat menderita, bahkan tidak bisa bersekolah, jadi aku hanya membantu menghubungkan saja. Selama 3 tahun terakhir ini, Cusing dan Chu Zhengming hidup dengan cukup baik. Kak Cheng, gadis, di sana itu cantik sekali ya. Memang bagus. Jika aku tidak bisa meniduri Cusing, menidurinya juga boleh. Mbak memesan sebanyak ini sendirian. Apakah kamu bisa menghabiskan semuanya sendirian? Mau aku temani duduk di sini dan makan bersamamu? Ingin menggodaku ya? Wah, benar-benar keren. Bagus. Kamu mengerti saja. Di sekitar sini ada hotel bintang 5. Bak mandi pijat di dalamnya sangat nyaman. Nanti aku akan mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Kamu. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Mbak, tante, kakak, nenek, aku salah. Apa salahmu? Aku seharusnya tidak punya nyali besar. Menggodamu. Aku salah. Salah? Salahku adalah... Kesalahanmu adalah, kamu tidak seharusnya bilang kamu tidak bisa meniduri Cusing, lalu baru datang untuk meniduriku. Bukan. Kudengar dari mereka bilang, keluargamu menjalankan bisnis pembuatan sertifikat palsu. Semua jenis sertifikat palsu bisa dibuat dengan mudah. Nenek, apakah kamu akan melaporkanku? Tolong buatkan aku 1 sertifikat palsu. Wanita secantik dirimu, kenapa kamu mau membuat identitas palsu? Akan kubuat. Sekarang juga. Wanita, usia 21 tahun, tanggal lahir 27 Mei, sisanya buat saja semau kamu. Nama, juga dibuat sesukamu. Namanya, Sie, Malah. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Nama yang bagus, manis dan lezat, nama yang bagus. 5 hari lagi, jam 9 malam, di kafe pusat perbelanjaan Berlian. Seandainya kamu tidak datang, kamu akan tamat. Baik, Nona. Jangan khawatir. Aku, Ye Cheng, pasti akan datang. Baiklah, bayar tagihan meja ini. Pergi sana. Kak Cheng, ayo kita pergi. Wanita ini sama sekali bukan orang yang bisa diajak main. Hebat, aku bisa menghemat uang lagi. Pak, berikan aku 10 kilogram udang karang lagi. Baik. Semua segera pergi, area ini ditutup. Cepatlah, cepat. Seluruh jalan ini sudah kami sewa. Cepat Kami pergi. baru saja menyewa seluruh kawasan jajanan ini. Dunia orang kaya ini sungguh sulit dipahami. Pak, berikan aku wadah untuk dibungkus. Baik. Orang yang menyewa tempat ini tampaknya... Jangan Li Tiangke. Cepat, ayo cepat. Astaga, dia bukan presiden direktur konglomerat utama dari negara A? Kenapa dia datang ke kaki 5 rakyat biasa seperti ini untuk makan? Mereka mau lewat. Bersihkan area ini. Bukan kalian para pedagang yang harus pergi, kembali dan lakukan pekerjaan kalian seperti biasa. Pangganglah makanan enak. Pedagang, sate utara. Ingat, bahan makanan di toko kalian yang paling bersih dan higienis harus dikeluarkan untuk dipanggang. Jika ada sedikit saja kesalahan, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari terbit besok.
Kenapa belum pergi? Hanya bisa mengikuti arus. Direktur Lee, temanku bilang aku orangnya aneh. Tidak suka tas mewah atau perhiasan. Aku suka sekali berada di kaki lima seperti ini. Direktur Lee, orang seperti Anda yang setiap hari berada di gedung-gedung tinggi untuk bekerja, seharusnya lebih sering turun ke bawah dan bergaul dengan rakyat biasa loh. Apakah semua pria suka wanita yang bermanja? Manja seperti itu? Apakah sudah matang? Berikan sedikit dulu. Ada begitu banyak penjual di sini, kenapa hanya menatapku? Jangan kenali aku, jangan kenali aku, jangan kenali aku. Tunggu sebentar. Aku dikenali. Bukankah kamu mau makan? Makanlah. Apa aku menyuruhmu untuk mengantar makanan? Direktur Lee, tapi aku ingin memakanmu. Adegan terlarang akan diputar. Jika aku memanggilnya sekarang, apakah itu akan terlihat terlalu dibuat? Filameng, aku memintamu mencarikan aku seorang wanita, malah mencarikan aku seorang pembunuh bayaran. Untung saja aku sigap. Apa kau mau aku mati dan kau tidak turun ke alam baka untuk menemaniku? Maafkan saya, Direktur Lee. Saya yang tidak becus menjaga, membawa wanita seperti ini ke sisi Anda, saya pantas mati. Tenang saja, nyawa anjingmu itu akan kucabut saat waktunya tiba. Bawa dia kembali, interogasi dia baik. Siapa sebenarnya yang menginginkan nyawaku? Baik, Direktur Lee. Tidak menarik? Kita kembali. Kau hanyalah pedagang kecil. Keberanianmu besar sekali. Ya. Tidak takut? Saya tahu Anda Tuan Lee. Tokoh penting seperti Anda pasti akan melindungi kami. Siapa yang tidak suka dipuji? Benarkah? Ke Taman Kiang. Li Tiangke ini benar menakutkan. Tunggu, Taman Kiang. Dia akan pergi ke Taman Kiang? Tidak bisa, kalau dia ke sana, dia akan menyadari aku tidak ada di sana sama sekali. Meskipun aku bisa bersembunyi, begitu tertangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku harus cepat pergi. Mengikuti mobil Li Tiangke kembali ke Taman Kiang, masih ada harapan untuk berjuang. Direktur Lee, silakan masuk mobil. Aku mau naik yang itu. Baik. Direktur Lee, beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Saya akan mencarikannya lagi untuk Anda. Jangan cari yang seperti malam ini lagi. Terlalu dibuat-buat. Yang saya carikan kali ini pasti akan memuaskan Anda. Apakah Direktur Lee punya kebutuhan khusus? Misalnya, yang lembut, yang bertubuh bagus, atau yang lebih bersemangat? Saya suka yang punya masalah mental.
Selera orang ini benar unik dan tak biasa. Apakah ini berarti aku baru saja mendengar rahasia besar tokoh penting di negara A? Aku baru sadar. Dibandingkan dengan wanita malam ini, aku memiliki hasrat yang lebih besar terhadap wanita di Taman Kiang itu. Apa maksud dari perkataannya? Wanita yang dia maksud seharusnya bukan Bibi Fang dan Bibi He, kan? Tapi bukankah aku pengganti mendiang kakaknya? Bagaimana mungkin dia? Selera Direktur Lee sungguh unik dan berbeda dari yang lain, bahkan menyukai orang gila. Menurutmu, apakah aku harus menjalin hubungan intim dengannya? Tapi kalau aku melakukannya, dia tidak akan bisa menjadi pengganti lagi. Kapan Direktur Lee pernah sebingung ini dan ragu-ragu? Direktur Lee, kita sudah tiba di tempat tujuan. Aduh, kenapa dia tertidur? Pasti karena 2 hari ini mengurusnya, dia terlalu lelah dan kurang istirahat. Tuan Muda sudah datang? Sudah kembali. Bukankah Anda bilang tidak akan kembali hari ini? Di mana dia? Nona Muda sudah mengantuk sejak sore, sekarang dia masih tidur. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Tuan Muda? Omong kosong bisa membuatmu celaka. Nona Muda memang sudah tidur sejak tadi. Jika dia masih tidur sekarang, maka saya tidak bicara omong kosong. Kita bertaruh saja. Baiklah, ayo. Dia benar sedang tidur. Cepat atau lambat aku akan mati lemas dipermainkannya. Dia sudah bangun. Setelah bangun, turun dan temani aku makan malam. Siapa yang mau menemanimu? Pria ini punya cara apa lagi? Jangan bergerak. Seorang wanita yang bergerak, gerak di atas pria, itu adalah suatu isyarat. Aku tidak akan peduli apakah itu gila atau bukan. Pria ini sungguh menjengkelkan. Ada apa ini? Bagaimana kebiasaan makannya? Makannya lumayan, hanya saja sesekali. Dia akan membuatnya sedikit berantakan. Nona, silakan makan. Baru saja makan banyak barbeke, mana mungkin sekarang bisa makan banyak? Tetapi, ini juga kesempatan bagus. Suka dengan yang bermasalah mental ya? Ini kita lihat seberapa besar kau menyukainya. Gadis yang cantik, sungguh sangat disayangkan. Sungguh menggemaskan sekali. Tuan Muda, maaf. Saya akan langsung ganti. Tuan Muda, bagaimana kalau Nona makan di luar saja? Ini bisa mengganggu selera makan Anda. Betul. Cepat biarkan saya pergi. Saya benar tidak tahan dengan si aneh Li Tiangke ini. Apa pria ini salah mengerti tentang arti kata imut? Tidak perlu. Dia suka makan apa? Nona tidak pilih. Pilih makanan, apapun yang dibuat. Dia makan. Benarkah? Tapi,
dia tidak boleh terlalu tidak memilih. Misalnya, makanan sampah seperti barbeku tidak boleh dimakan. Mengapa dia tiba menyebut barbeku? Jangan dia mengenali saya di pasar malam. Tuan muda bercanda. Mana mungkin Nona makan barbeku seperti itu? Baguslah. Orang milik saya, Li Tiangke, apa yang dimakan dan apa yang tidak akan dimakan, saya yang memutuskan. Jika gadis kecil ini tidak patuh dan makan dengan sembarangan, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Tahu? Dia pasti mengenali saya. Jujur saja dengannya. Direktur Lee, dia tidak akan mengerti. Anda tidak perlu repot mendidiknya. Biarkan Bibi Fang dan Bibi He lebih memperhatikan makanannya. Itu saja. Benar juga. Mana mungkin orang gila bisa mengerti? Apa dia benar-benar mengenaliku atau tidak? Jika dia mengenaliku, tidak mungkin dia tidak mengungkapkannya. Sudahlah, lebih baik tetap tenang dan beradaptasi. Benda ini bisa dibuka? Kunci elektronik semacam ini dibuat dari bahan khusus, sangat keras. Tanpa alat khusus, sama sekali tidak dapat dibuka. Dulu ada orang dari permukiman kumuh, yang mencoba segala cara untuk bisa kabur ke kota. Agar tidak ketahuan orang lain, mereka memotong tangan mereka demi melepaskan kunci itu. Karena segera setelah ada orang yang ditemukan memakai kunci ini di tengah kota itu, mereka akan langsung dilaporkan dan akan menerima hukuman berat. Kalau begitu, dengan adanya benda ini, seumur hidupnya, dia hanya bisa menjadi si kotor dari permukiman kumuh ini. Sungguh sangat mengganggu pemandangan. Ganti saja pakai gelang lain. Baik, Direktur Lee. Apakah Anda akan beristirahat di sini malam ini? Ya. Tidak mungkin dia mau menginap. Dia belum melakukan apa padaku sebelumnya. Bukan berarti malam ini tidak akan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kembali ke Puri. Ternyata dia pergi. Aduh, saya terkejut sekali, sangat terkejut. Kalau Tuan Muda sering datang ke Taman Kiang, umurku bisa berkurang beberapa tahun. Aduh. Kenapa Tuan Muda pergi? Astaga. Dia menerima telepon dan langsung pergi dengan wajah muram. Kurasa, kemungkinan besar Tuan Besar membawa wanita lain lagi, makanya Tuan Muda marah besar begitu. Tuan Muda jadi begini sekarang. Itu tidak lepas dari perbuatannya sendiri. Bukan begitu, ya kan? Ibunda Tuan Muda baru saja meninggal. Dia langsung menikahi sahabat ibunya sebagai nyonya baru, bahkan mengusir Nona yang masih berusia 10 tahun dan Tuan Muda yang baru lahir untuk tinggal di Taman Kiang. Ibunda Li Tiangke sudah meninggal. Kalau begitu, ibu dan kakak, perempuannya sudah tiada. Aku tetap harus memikirkan segala cara untuk segera pergi meninggalkan Taman Kiang dan bisa menetap di negara A. Li Tiangke, sepertinya sudah menyadari niatku. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Aku harus pergi. Keluarga Chu, benar tidak berubah sedikit pun. Masih sangat percaya pada tahayul dan ilmu gaib. Kalian pasti mengira, rohku telah kembali kan? Chu Zengming, Chu Xing, ini semua karena perbuatan kalian sendiri. Halo, saya ingin melaporkan hal ini kepada perusahaan Anda, bahwa anggota Dewan Chu Zengming memasang formasi jahat yang mengutuk manusia dan roh di rumahnya. Jika Anda pergi sekarang, Anda masih bisa mendapatkan berita utama. Jika lebih lambat sedikit, lawan Anda akan mendahului. Sempurna. Pergi. Mereka di sana. Cepat ambil gambar, cepat. Benar-benar cepat ambil. Ada apa ini? Anggota Parlemen Chu, mau jawab. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Anggota Parlemen Chu
Apa yang Anda lakukan? Jawab, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Anggota parlemen Chu, apa yang sedang Anda lakukan? Tolong jawab pertanyaannya. Cepat, cepat antar tuan pulang. Cepat, cepat, cepat. Cepat jalan, cepat jalan, cepat jalan. Jalan, 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 jalan. Media ini benar. Satu itu lebih pintar dari yang lain dalam membuat judul. Akhirnya malam ini bisa tidur nyenyak. Judul berita besok pasti akan lebih seru dari hari ini. Tuan muda, Tuan besar meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa beliau tidak akan main perempuan lagi. Beri dia kesempatan lagi, ya. Jangan kurangi uang sakunya. Anda kembali dan beritahu dia, keluarga Lee diurus sendiri oleh ibu saya. Jika dia berani membawa wanita lain kembali, saya sendiri yang akan mengoperasi pengebiriannya. Ya. Sialan, tidak ada satupun hal yang berjalan lancar. Orang tua di konsorsium itu, setiap hari ingin menjatuhkan dia agar bisa naik jabatan, dan di rumah juga banyak masalah sepele. Direktur Lee, Anda belum cukup istirahat. Menurut Anda, apakah saya bisa tidur nyenyak di sini? Direktur Lee, Anda meminta saya untuk mencari informasi tentang Nona yang ada di Taman Kiang. Saya menemukan sedikit petunjuk. Dia bukan tunawisma. Benar. Saya butuh sedikit usaha untuk mengetahuinya. Ternyata Chu Zhengming yang mengirimnya ke daerah kumuh. Tetapi di arsip keluarga Chu, sama sekali tidak ada informasi tentangnya. Jadi, mengapa Chu Zhengming harus mengirim seorang gadis 18 tahun ke tempat kumuh seperti itu? Ini masih perlu diselidiki. Chu Zhengming? Itu adalah anggota dewan itu, kuartal lalu. Dia juga datang ke konsorsium, ingin Anda lebih mendukungnya. Selidiki dengan jelas. Saya ingin tahu latar belakangnya. Sepertinya Tuan Muda tidak tertarik dengan masalah keluarga Chu. Saya mengerti. Apa yang kamu sembunyikan? Ya, berita keluarga Chu sedang ramai dibicarakan. Saya pikir Anda tidak tertarik. Formasi hantu tersembunyi? Itu semua hanya tahayul. Tapi ku dengar formasi ini sangat jahat, mampu mengirim hantu ke 18 tingkat neraka, membuatnya menderita siksaan, lalu menghancurkan jiwa agar tidak terlahir kembali. Keluarga Chu ingin agar hantu ini hancur jiwanya. Saya menghubungi beberapa media, hanya satu wartawan yang bilang, dia samar. Samar mendengar bahwa master yang melakukan ritual itu menyebut satu nama, Cumian. Cumian. Villa Meng, bagaimana kalau suatu hari nanti aku mati? Apakah akan ada seseorang yang ingin mengirim hantuku ke 18 tingkat neraka? Tidak akan. Tapi di dunia ini, orang yang membenciku tidak sedikit. Ya, memang banyak orang yang membenci Anda, tapi saya yakin sebelum Anda meninggal, Anda pasti akan mengirim mereka ke 18 tingkat neraka terlebih dahulu. Bagus sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengirim Li Tiangke ke 18 tingkat neraka. Begitu juga, makhluk kecil yang kupelihara, tidak boleh dibiarkan ada orang lain berani kurang ajar. Makhluk kecil yang dipelihara Direktur Lee? Apa Direktur Lee baru ini memelihara hewan peliharaan? Kenapa saya tidak tahu? Wajah malaikat hati iblis sungguh menjijikan. Memasang formasi jahat seperti ini di rumah, bahkan hantu pun tidak dilepaskan. Sudah pasti banyak berbuat dosa. Cesing, mati saja kau. Para netizen ini benar. Ayah, ada apa? Kenapa dalam semalam seluruh jaringan menyerang kita? Zhengming, Xiaoxing, tidakkah kalian merasa bahwa arwah Cumian sedang mengganggu kita? Kita baru saja melakukan ritual di rumah. Mengapa tiba banyak media yang datang? Kita juga tidak mungkin membocorkan informasi ini sendiri. Lebih baik kita membakar uang arwah untuk Cumian agar dia meninggalkan kita. Bu, ibu baik.
Baik saja, membakar uang arwah untuk Cumian? Dia terlalu berharap. Sudahlah. Jangan membicarakan hal ini dulu. Lebih baik kita pikirkan cara mengatasi para media itu. Xiaoxing, begini. Citramu di mata publik selalu sangat baik. Aku akan mengadakan konferensi pers untukmu, dan kau pergi menangis di depan media. Katakan saja semua ini hanyalah salah paham karena percaya pada guru spiritual palsu. Lalu temui para anak orang kaya yang mengejarmu itu. Biarkan mereka memberikan dukungan dan pembelaan untukmu. Temui para anak orang kaya itu? Ayah menyuruhku menjadi wanita penghibur, ya? Kalau kau bisa meminta Li Tiangke untuk melindungimu, masalah ini bisa langsung selesai. Tapi apakah dia mau peduli padamu? Sungguh, segala sesuatu tidak berjalan dengan lancar. Grup Li baru saja menolak undanganku. Aku bahkan tidak bisa bertemu Li Tiangke. Tidak apa-apa. Aku akan mencari orang untuk membuktikan integritasku. Jika cara ini masih tidak berhasil, maka kita hanya bisa mencari Feng Shenjun, mengandalkan pertunangan dengan konsorsium Feng untuk menutupi berita ini. Jika karena satu berita saja aku harus menikah dengan Feng Shenjun, aku tidak rela. Semua salah Cumian, wanita sialan itu, bahkan setelah meninggal, ia masih saja membuat masalah. Nona benar menyukai gelang ini ya? Tentu saja suka. Mulai sekarang, saat bepergian, aku tak perlu cemas lagi akan dikenali sebagai orang dari daerah kumuh, membuat urusanku jadi lebih mudah. Li Tiangke, secara tidak sengaja telah memberiku bantuan besar. Nona, makan jeruk. Sudahlah Xiaoxing. Berita itu hanya akan heboh sesaat. Para warganet setelah melihatnya sebentar akan melupakannya juga. Shenjun, untungnya ada kamu yang membantuku bicara di depan media. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana harus melewati masa sulit ini. Jika aku berhubungan dengan Li Tiangke, media mana di negara A yang berani menodai namaku lagi? Apa yang kamu katakan? Aku ini pacarmu. Kalau bukan aku yang membantumu, lalu siapa lagi coba? Shenjun, kamu baik sekali padaku. Oh, ngomong-ngomong, aku dengar Huang He, Zhang Dazi, dan yang lainnya semuanya ikut membantumu bicara di depan media. Apakah kamu yang meminta mereka? Tentu saja tidak. Merekalah yang berinisiatif ingin membantuku. Sebenarnya, aku merasa sedikit tidak enak ya. Dua pria hidung belang itu, hanya karena berbicara sedikit membantuku di depan media, mereka sudah mengambil keuntungan dariku sepenuhnya. Cumian. Kamu kenapa? Ya, maafkan aku, Shenjun. 2 hari ini di rumahku, banyak sekali masalah, jadi aku selalu linglung. Maafkan aku. Aku tidak boleh membiarkan Feng Shenjun bertemu dengan Cumian. Meskipun aku sudah tidak menginginkan cadangan ini lagi, aku tidak boleh membiarkan Feng Shenjun bertemu kembali dengan wanita jalang ini. Sudah. Kita pergi ke toilet untuk membersihkannya. Aku akan meminta seseorang membawakan pakaian. Orangnya mana? Aku jelas melihat Cumian. Apa kamu melihat seorang wanita yang memakai gaun hijau? Apa aku salah lihat? Cumian, mana mungkin dia bisa bertahan hidup dari tempat seperti daerah kumuh? Lalu yang kulihat, sebenarnya itu manusia atau hantu? Nona, apa Nona baik saja? Hidup. Cumian, kau sama sekali tidak mati. Nona, aku tidak mengerti apa yang Nona katakan. Cumian, sudah 3 tahun tidak bertemu. Kau masih menyebalkan seperti ini. Sepertinya, semua masalah di rumahku, semua ini kau yang membuatnya, ya? Kau sangat berbakat, ya? Kau berhasil keluar dari daerah kumuh. Oh, apakah kau tahu? Orang yang keluar dari daerah kumuh, apa yang akan terjadi pada mereka? Nona, aku benar tidak mengerti apa yang Nona bicarakan.
Tidak mengerti ya? Baik, sekarang juga. Aku akan menelepon ayah, memintanya mengirimmu kembali ke daerah kumuh. Cumian, Feng Senjun, satu lagi kenalan lama. Cumian, kamu di mana saja 3 tahun ini? Aku dan Xiaoxing sudah mencarimu lama sekali. Mencariku? Iya, 3 tahun lalu, kamu menghilang begitu saja tanpa kabar. Aku pergi ke sekolah untuk mengecek datamu. Mereka bilang, keluargamu menjemputmu. Karena hubungan keluarga, datamu tidak boleh dipublikasikan. Oh, begitu rupanya. Keluarga Chu ingin aku menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Iya. Aku dan Shenjun sudah mencarimu lama sekali. Cumian, kemana saja kamu selama ini? Sandiwara ini sangat indah. Kalian berdua, jangan kalian salah orang ya. Mana mungkin kami salah orang? Dasar pria tidak tahu diri. Cumian, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kamu ikut duduk bersama kami sebentar? Kurasa tidak perlu. Ayo dong, ayo. Ayo, kita ngobrol bersama. Tidak kusangka setelah 3 tahun berlalu, hati Feng Shenjun masih ada Cumian. Shenjun, sungguh hebat kita bisa menemukan Cumian. Syukurlah. Begini, Cumian. Aku dan Xiaoxing sudah bersama. Cumian, kamu tidak marah kan? Dulu Shenjun pernah mengejarmu, tapi kamu menghilang begitu lama. Sekarang kami berdua sudah bersama. Tuan, Nona, saya rasa kalian benar salah paham. Saya bukan yang kalian sebut sebagai Cumian. Kamu pasti marah pada saya, karena saya merebut Shenjun. Kalau begitu, saya kembalikan saja dia padamu. Apa yang kamu bicarakan? Apa saya ini benda? Mengembalikan atau tidak mengembalikannya itu? Lagi pula, dulu Cumian tidak pernah secara resmi merespons. Tapi dulu kamu suka Cumian. Sekarang, kamu juga suka dia, ya? Tadi saat kamu melihatnya, mata kamu langsung terpaku. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Sekarang kamu pacar saya. Kalian berdua benar salah paham. Saya bukan Cumian. Saya Siemala. Siemala? Benar, jadi saya bukan orang yang kalian cari. Apa kami benar? Benar salah orang? Cumian selalu penurut dan ragu. Ragu, dia memang tidak mirip. Tapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada 2 orang yang sangat mirip? Apa yang mau kamu lakukan? Saya hanya tidak bisa percaya di dunia ini. Benar ada 2 orang yang sangat mirip. Apa kamu benar bukan Cumian? Kalau begitu, apa kamu punya saudara kembar atau semacamnya? Kalian berdua benar aneh. Maaf ya, saya ada urusan, saya pergi dulu. Jangan pergi. Nona, jika Anda menyentuh saya lagi, saya akan menelepon polisi. Xiaoxing, ada apa denganmu? Kita harus menahan wanita ini, entah dia Cumian atau bukan, tangkap saja dia dan interogasi. Nanti akan ketahuan. Nona, wajah Anda benar sangat mirip dengan salah satu teman kami. Dia sudah menghilang 3 tahun. Karena kita sudah bertemu, ini juga semacam takdir, bukan? Bagaimana kalau Anda duduk lagi dan mengobrol dengan kami? Namun, saya sama sekali tidak mengenal Anda berdua. Saya tidak kenal. Apa yang perlu dibicarakan? Sama sekali tidak masalah. Mari duduk dan mengobrol. Nona Xie, Anda berasal dari mana? Dari selatan. Lalu mengapa Anda datang ke Didu? Mengapa Anda menanyakan semua data pribadi saya? Nona Xie, mohon maaf. Wajah Anda memang sangat mirip dengan salah satu teman lama kami. Jadi, pacar saya sedikit tidak terkontrol. Mari berkenalan. Nama saya Feng Shenjun. Ini pacar saya, Chu Xing. Saya kenal dia. Dia itu selebritas internet. Ternyata, Anda adalah tuan muda ketiga dari konsorsium Feng. Tapi dia bukannya pernah bilang di depan umum, kalau Anda berdua hanya berteman? Oh, Anda berdua itu menjalani hubungan terbuka ya? Apa yang Anda bicarakan? Dia masih kuliah, agar studinya berjalan lancar dan tidak terganggu terlalu banyak. Jadi, kami memutuskan untuk mengumumkannya setelah dia lulus. Jadi selebritas internet takut gangguan, ya? Tuan Feng? Jangan Anda dibohongi.
Anda ini cumian, kan? Bagaimana orang asing bisa begitu memusuhi saya? Maafkan saya ya, Nona. Saya ini orangnya bicara agak belakan. Karena kita tidak sependapat, saya pergi duluan. Kau tidak boleh pergi. Hei, saya belum sempat mentraktirmu kopi loh. Tidak perlu. Hah? Maafkan saya ya, Nona. Saya tidak sengaja. Xiaoxing, kau baik saja? Kau sengaja. Kau jelas sengaja. Kau cumian. Saya melihat semuanya tadi. Nona Chu ingin mentraktir Nona ini kopi, dan Nona ini baru tidak sengaja menabraknya. Dasar buta kau. Tuan Feng, kau cepat bawa pacarmu ke rumah sakit ya. Saya pergi dulu. Saya sudah dibuat seperti ini, dia masih mau kabur. Tidak mungkin. Xiaoxing, Saya tidak boleh membiarkan si jalang ini lolos, harus membawanya kembali. Cumian. Aduh. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Xiaoxing, kamu tidak apa? Tuan Feng, Anda lihat sendiri sudutnya tadi. Aku sama sekali tidak menyentuhnya dari awal sampai akhir. Pacar Anda ini, jangan mau memancing masalah denganku. Bukan, dia hanya terlalu emosional. Bagaimana kalau kita antar dia ke rumah sakit dulu? Kalau mau mengantar, antar saja sendiri. Aku tidak punya waktu. Aku pergi dulu. Hei, Nona Xie, bisakah kita bertukar kontak? Temanku benar mirip denganmu. Mungkin ada hubungan di antara kalian. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Tapi aku tidak bawa ponsel. Sabtu malam minggu depan, pukul 8 malam, pacarku ulang tahun. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Shengzuo. Mohon Anda benar-benar bisa hadir. Aku... Cusing, kamu tidak apa? Mau kuantar ke rumah sakit? Aku Ye Cheng, teman sekelasmu. Minggir sebentar. Tadi kulihat kamu bersama Xie Mala. Kalian saling kenal ya? Kamu kenal dia? Dia sebelumnya minta bantuan mengurus sesuatu. Mengurus sesuatu? Aku ingat. Bukankah keluargamu bergerak di bidang pemalsuan dokumen? Masuk dan cari. Kau harus menangkapnya untukku. Iya, Pak. Selama saya tidak pergi ke tempat yang dapat diverifikasi secara daring, kartu identitas palsu yang dibuat, dan sangat meyakinkan ini tidak akan menimbulkan masalah bagi orang biasa, sepertinya saya bisa mengandalkan kartu palsu ini untuk hidup di kota ini. Setelah kembali kali ini, dengan berakting seperti orang dengan gangguan mental yang kabur, seharusnya tidak akan menyeret Bibi Fang dan Bibi He. Saatnya bertindak. Nona sudah bangun ya? Tidur nyenyak sekali ya. Tuan muda sudah menunggu Nona sejak tadi. Jarang sekali melihat tuan muda menunggu seseorang dengan sabar seperti ini. Li Tiangke datang? Sini, Bibi He bantu pakaikan bajumu. Wah, baju ini bagus sekali. Sini. Nona benar pintar, sudah bisa menyikat gigi sendiri. Bibi He, Anda benar-benar pandai memuji orang. Nona, mari kita berdandan yang cantik sedikit, agar tuan muda senang melihatnya. Kenapa? Aku sekarang sudah jadi simpanan Li Tiangke, ya? Dia bahkan masih bermain video game. Harga ini tidak bisa. Lanjutkan penurunan. Menurunkan lagi, sudah sangat rendah. Jika tidak turun, bagaimana bisa memantul? Saya hanya khawatir para pemegang saham akan menjadi kacau. Mereka tidak tahu apakah harus menjual atau menambah taruhan. Aku tidak peduli mereka mati atau tidak. Yang penting kita menghasilkan uang. Baik. Lalu mengenai sekretaris He yang bekerja untuk Presiden CA. Aku memberinya kekuasaan, memberinya bonus tinggi. Dia malah berbalik dan pergi dengan orang lain. Sampah seperti ini,
Masih perlu aku ajari bagaimana mengatasinya? Kamu kemari. Apa maksudnya ini? Tanganmu sangat kecil. Kau gila, benar-benar gila. Bunga yang indah. Kenapa harus dipotong? Tuan muda, beberapa tangkai bunga. Ini menjulur keluar pagar. Kurang enak dilihat. Jadi saya potong kembali. Saya ingin membuatnya menjadi dekorasi untuk Nona. Kenapa setiap tahun selalu ada hal pengkhianat seperti ini? Orangnya sama. Bunganya begitu juga. Hanya beberapa bunga mawar rambat? Apakah perlu disebut pengkhianat separah itu? Karena sudah lari keluar pagar, kenapa harus dibiarkan utuh? Hancurkan sampai menjadi sari, buang ke tempat sampah, hancurkan di sini sekarang juga. Baiklah, Tuan muda. Obsesi kontrol Li Tiangke ini benar kuat dan menakutkan. Bagaimana jika aku... Dasar makhluk kecil, jangan sampai kamu mengikuti jejak para pengkhianat ini. Aku memberimu makan, memberimu pakaian. Jika kamu berani kabur, aku akan... Akan apa? Menguburmu di bawah sulur mawar rambat itu menjadi pupuk bunga. Jangan pernah berpikir bisa bersembunyi ke ujung dunia. Di negara A, hanya Li Tiangke yang tidak ingin mencari. Tidak ada yang tidak bisa saya temukan. Apakah Li Tiangke tahu saya akan melarikan diri? Tapi kenapa dia tidak langsung membongkarnya? Takut ya? Dasar makhluk kecil. Apakah kamu mengerti ucapanku? Ternyata kamu tidak sebodoh itu. Orang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada anggota keluarga Chu. Jika dia benar tahu melarikan diri sekarang, sepertinya bukan waktu yang tepat. Suhu ini sudah turun. Sepertinya, saya harus menambahkan lebih banyak bumbu. Akhir pekan jam 8 malam, ulang tahun pacar saya akan mengadakan di Hotel Shengzuo, pesta ulang tahun, mohon kehadirannya. Tuan muda mengirim seseorang lagi membawakan busana baru. Sebenarnya, pakaian di Taman Qi yang sudah cukup banyak. Bukankah begitu? Aduh, jangan bilang pakaian ini indah sekali. Pasti akan terlihat cantik dipakai nona kita. Sayang sekali, nona tidak punya kesempatan untuk memakainya keluar. Siapa bilang tidak ada kesempatan untuk memakainya keluar? Wah, indahnya. Chu Xing, keluargamu benar murah hati. Langsung menyewa seluruh lantai di Shengzuo. Itu bukan masalah besar. Ku dengar hari ini akan banyak pemuda kaya datang. Chu Xing, begitu banyak putra keluarga kaya yang mengelilingimu, kamu mau pilih yang mana? Mereka semua teman, datang untuk merayakan ulang tahunku dan memberiku hadiah, jadi tidak ada istilah milih. Aku iri padamu karena punya banyak teman yang berkuasa dan berpengaruh. Bagaimana kalau kau perkenalkan aku pada salah satu dari mereka? Kau ingin aku memperkenalkanmu pada siapa? Tuan muda ketiga dari keluarga Feng. Menurutku, di antara semua tuan muda keluarga terpandang, dia yang paling tampan. Aku baru saja melihatnya di luar tadi. Nanti di jamuan makan malam ini, tolong bantu aku perkenalkan diri. Feng Shenjun, apa yang dia lakukan di luar? Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Dia melihat ke sana kemari dan terlihat cukup cemas. Menunggu seseorang? Feng Shenjun pasti menunggu Cumian. Bagaimana mungkin Cumian berani datang ke tempat ini? Kau benar-benar cantik hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, kau telah mengadakan pesta ulang tahun yang sempurna ini untuk... Aku punya satu kejutan lagi untukmu. Xiao Xing, coba lihat.
Siapa yang datang? Cumian, dia benar berani datang juga. Mau cari mati ya? Senang kan? Senang apanya? Sebenarnya, aku awalnya tidak terlalu berharap. Aku kira dia tidak akan datang. Ternyata dia datang juga. Sepertinya di hatinya dia masih peduli pada kita. Ayo, bukankah kau punya banyak hal yang ingin kau tanyakan padanya? Aku akan mengantarmu. Tunggu sebentar. Shenjun, ayah mertua meneleponku dan bilang, proyekmu dengan Xiang Sheng itu belum selesai. Dia memintamu agar jangan hanya sibuk bermain. Aduh, lihat, acara dimulai, kau juga sudah menemani aku. Aku sudah memesankan sebuah suite di sini untukmu. Pergi selesaikan proyek itu, kirimkan ke ayah mertua, lalu kembali menemani aku. Mau ya? Xiao Xing, proyek ini harus diselesaikan. Paling tidak butuh 2 jam, kan? Hari ini ulang tahunmu. Lagi pula kita bertiga, akhirnya bisa bertemu. Apa kau mau ayah mertua kecewa padamu? Nanti dia akan berpikir aku yang merusakmu. Xiao Xing, Sudahlah. Ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan Cumianmu kabur. apa maksudmu dengan cumianku? Itu semua sudah masa lalu. Baiklah, aku pergi bekerja. Aku akan mengurus urusan penting dulu. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Baiklah, pergi bekerja, aku akan menjaga Cumian baik-baik. Nah, coba tanyakan padanya. Mengapa dia tidak mau menunjukkan nama aslinya? Apakah dia punya alasan tersembunyi? Ikuti dia. Jika dia keluar dari kamar suite, tahan dia, jangan biarkan dia datang ke pesta makan malam. Baik. Selanjutnya, saatnya untuk menyambut Cumian dengan baik. Dasar jalang yang suka tebar pesona, saat umur 18 tahun begitu, umur 21 tahun, tetap saja begitu. Cusing. Nanan, kau lihat, wanita itu? Aku lihat, dia dibawa oleh Feng Shenjun. Apakah dia temanmu? Dia benar tidak menghormatimu. Gaun malamnya tidak dikenakan dengan benar, malah pakai jaket. Jelek sekali. Cemburulah. Ku dengar, Feng Shenjun mengejarnya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan ya. Aku baru saja menyuruh Feng Shenjun pergi. Lagi pula, dia sama sekali tidak punya undangan pesta ulang tahunku. Maksudmu? Ini tidak bagus kan? Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Aku tidak mau merusaknya. Ah, sudahlah. Lagi pula setiap pesta. Selalu begitu. Begitu saja. Sesekali ada pertunjukan badut, aku senang juga. Baiklah. Nona cantik, kenapa aku belum pernah melihatmu di kalangan ini sebelumnya? Kau putri dari keluarga mana? Mari berkenalan. Ini kartu namaku. Keluargaku adalah pemilik elektronik Hetian. Keluargaku juga punya perusahaan sendiri. Sini. Nona ini kenapa tidak pernah kulihat ya? Teman Cusing, aku sudah pernah bertemu dengan mereka semua, hanya kau yang belum. Maaf ya, berikan undanganmu. Aku tidak punya undangan. Aku ini pacar Nona Chu, Tuan Feng yang membawaku masuk. Pacar Nona Chu? Sekarang mau cari makan gratis? Apa tidak menyelidiki dulu? Feng Shenjun sama sekali bukan pacar Cusing. Omong kosong apa yang kau katakan? Mengapa kamu bilang aku datang untuk mencari makan gratis? Baiklah, masih pura. Pura juga. Katanya kamu teman Cusing. Aku akan mengantarmu menemui Cusing. Aku bisa jalan sendiri. Cusing. Ada apa? Begitu banyak orang. Cusing, dia bilang dia temanmu. Dia temanmu yang mana ya? Nona ini, kita sepertinya tidak saling kenal kan? Malu ya? Ada apa, Nanan? Cuk Sing, kamu tidak tahu? Orang ini menyusup ke hotel Sengzuo, bahkan menyusup ke pesta ulang tahunmu. Ingin mencari makanan gratis? Memalukan sekali. Benar sekali. Aku sudah membongkar kebohongannya. Masih saja makan dan minum di sini, tak takut mati kekenyangan. Betul, Hotel Sengzuo ini. Kok bisanya membiarkan orang seperti ini masuk? Benar-benar merusak suasana. Kurasa semua makanan ini sudah disentuh olehnya. Aku sungguh tak berani memakannya lagi. Maafkan aku, hari ini adalah pesta ulang tahunku, membuat kalian kecewa. Pelayan, ambil semua,
makanan yang disentuh oleh dia. Baik. Hei, lalu bagaimana dengan penyusup ini? Nona, aku rasa kamu pasti punya alasan tersendiri. Begini saja, aku akan menyuruh mereka untuk membungkuskan makanan ini untukmu, dan kamu bawa pulang, baik kan? Kau menjadikanku pengemis dan menghinaku. Cusing, kamu tidak boleh terlalu baik. Orang seperti ini, ia juga bisa menyusup ke keluarga orang lain. Dia juga bisa menyusup ke keluarga orang lain. Jangan pernah biarkan dia lolos. Benar, kamu terlalu baik ya. Jangan biarkan wanita ini lolos. Direktur Lee, saya sungguh ingin bersulang untuk Anda. Kami semua tahu berbisnis di negara A ini tanpa perhatian Anda, Direktur Lee, tidak ada bisnis yang bisa berkembang besar. Benar sekali. Direktur Lee, kami mohon perhatian Anda lebih lanjut ke depannya ini. Sambil menghormati saya, di sisi yang lain ini, kalian benar ingin saya mati? Maksud Anda berkata begitu? Ya, benar Direktur Lee. Tentu saja, Direktur Lee. Waktu itu, di pasar malam, saya bertemu dengan seorang pembunuh wanita yang hampir saja menghabisi saya. Siapa yang melakukan ini? Silakan maju. Apa? Anda bertemu pembunuh? Ada apa? Apa kalian yang melakukannya? Tidak. Direktur Lee, saya selalu setia kepada Anda. Ruangan ini agak pengap. Saya akan keluar sebentar. Saya harap ketika saya kembali, orang itu sudah maju dengan sendirinya. Jika saya yang harus menunjukkannya, akibatnya bisa tidak menyenangkan. Bukankah dia wanita dari Taman Kiang itu? Dia bukan orang gila? Anda sudah tahu hal ini sejak awal. Saat kau menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Hei, kau tidak boleh pergi. Kau pasti mencuri sesuatu, aku harus memeriksamu. Lepaskan. Lepaskan pakaianmu. Aku akan memeriksa apakah kau mencuri sesuatu. Semuanya, cepat lihat apakah ada barang yang hilang. Orang seperti ini menyelinap ke pesta, siapa tahu. Dia memang datang untuk mencuri. Sungguh menjalankan tugasnya. Cusing tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu menyuruh anjing ini keluar untuk menggigit orang sembarangan. Memakai jaket sebesar itu, pasti untuk menyembunyikan hasil curian. Lepas. Cepat lepas. Lalu bagaimana jika aku tidak mau melepaskannya? Jika tidak dilepas, kau tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Dasar pencuri, lepas sekarang. Kalau begitu, jika aku melepaskannya dan tidak ada apa-apa, kau harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku. Selama Cumian melepaskan pakaiannya, gelang elektronik itu akan terlihat. Pada saat itu semua orang akan tahu bahwa dia berasal dari daerah kumuh. Astaga. Mengapa antingku hilang? Itu pemberian dari ibu? Bisakah semuanya membantuku mencarinya? Pasti kau yang mencurinya. Lepas sekarang. Lepaskan, suruh dia segera melepasnya. Lepaskan saja, cepat lepas. Jika kau melepaskannya dan tidak ada apa, aku akan meminta maaf kepadamu. Bagus kau mengatakan itu. Lalu bagaimana denganmu? Nona Chu. Nona, semuanya hanya ingin memastikannya. Biarkan saja Nanan menggeledahmu. Jika memang tidak ada, aku akan minta maaf padamu, ya? Minta maaf sambil berlutut. Baiklah. Aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Kau dengar itu? Cepat lepas. Aku akan melakukannya sendiri. Lepaskan semuanya. Cantik sekali. Dari mana dia mendapatkan gaun seindah ini? Ternyata dia secantik ini saat memakai gaun. Kenapa? Kau mengagumi kecantikannya? Bukankah kalian mau menggeledahku? Coba periksa. Lihat gelang siapa, anting siapa yang ada padaku. Atau, bahkan gaun ini harus dilepas juga? Lepas saja. Kalau berani, lepaskan terus, sampai telanjang bulat, mari kita lihat siapa yang akan malu. Kalau begitu, gaun ini, kau yang harus membantuku melepasnya. Jika setelah dilepas, tidak ditemukan apa yang kalian cari, aku akan segera menuntut kalian. Mengadu ke media massa, sambil menangis,
Sekelompok anak orang kaya memaksa orang lain melepas pakaian. Kau masih saja berani menyembunyikannya? Ada apa? Nona Chu, menarik sekali ya. Jangan kau pikir renda satin ini bisa menyembunyikan antingmu. Baru saja tadi, aku mendengar sebuah berita. Polisi sedang mengejar seorang gadis yang melarikan diri dari daerah kumuh. Mulai dari tinggi badan hingga seluruh penampilan. Menurutku, sangat mirip dengan Nona ini. Apa? Kabur dari daerah kumuh? Astaga. Astaga, aku tidak sengaja menyentuh orang rendahan dari daerah kumuh. Aku bisa mati. Aku bisa mati. Benar, orang dari daerah kumuh. Semua punya kunci elektronik. Tadi Chuseng ingin melihat apakah dia punya kunci itu di tangannya kan? Nona Chu, sebentar kau bilang aku pencuri, sebentar kau bilang aku dari daerah kumuh. Apa maumu sebenarnya? Apakah dia dari daerah kumuh atau tidak? Akan kita ketahui setelah kita lihat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Di mana kunci elektronik itu? Di mana kunci elektronik orang daerah kumuh itu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada? Di mana kunci elektronik daerah kumuh? Benda itu tidak mungkin bisa dilepaskan oleh orang biasa. Kau benar-benar berani memukulku? Memukul? Ya, memukul. Apa aku harus menulis surat permohonan dulu? Apa kau sudah gila wanita ini? Kau berani memukul putri, anggota parlemen Chu? Satpam, satpam. Nona ini, aku tidak punya masalah apapun denganmu. Kau tidak punya undangan, datang ke pesta ulang tahunku, dan membuat keributan. Aku hanya ingin memastikannya. Kenapa kau malah memukul orang? Betul. Satpam, segera usir wanita ini. Gaun ini memang terlihat indah saat dipakainya. Direktur Lee, apa Anda ingin saya turun tangan membantu? Tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana si kecil ini menyelesaikan masalah ini sendiri. Baik. Beraninya memukul orang di Shengzuo. Ayo, ikut saya ke kantor polisi. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, kau percaya atau tidak, perusahaanmu Elektronik Hetian akan lenyap dari negara A besok. Omonganmu besar sekali. Memangnya kau ini siapa? Sampai bisa membuat Elektronik Hetian lenyap? Saya sama sekali bukan siapa, tapi latar belakang yang ada di belakang saya. Saya khawatir bahkan jika semua orang ini digabungkan, kalian tidak akan berani mengusiknya. Direktur Lee, sepertinya dia akan menggunakan nama Anda untuk menopang dirinya. Si kecil ini sok pintar, mengira hanya dengan menyebut nama saya itu sudah cukup, tanpa bukti atau saksi, siapa yang akan mempercayainya? Kau. Cari waktu yang tepat, turunlah dan bersaksi untuknya. Baik. Latar belakangmu? Latar belakang apa yang kau miliki? Marga saya Xie. Marga Xie? Memangnya Marga Xie ini begitu hebatnya? Nona, Anda pasti tahu bahwa Shengzuo juga bermarga Xie, bukan? Shengzuo bermarga Xie. Memangnya itu urusanmu apa? Maksudnya, dia adalah keturunan keluarga Xie. Kekayaan keluarga Xie sangat melimpah. Di sekitar perbatasan, dia hampir tak tertandingi. Kau mau bilang, kau keturunan keluarga Xie? Apa Cumian sudah gila? Jangan dia pikir dengan mengarang seperti ini, dia akan mendapatkan identitas baru, dan tidak perlu kembali ke daerah kumuh. Bukan, coba kalian perhatikan, gaun yang dia kenakan, itu gaya perancang busana Abi. Seorang wartawan, bagaimana bisa dia pantas memakai baju Abi? Mungkinkah itu tiruan berkualitas tinggi? Menurutku, jahitan gaunnya ini tidak terlihat seperti tiruan berkualitas tinggi. Mungkinkah dia benar keturunan keluarga Xie? Kalau begitu, aura yang dimilikinya ini memang berbeda dari orang biasa, ya. Tapi barusan kita menyuruhnya melepas pakaian. Bagaimana kalau... Dasar sekumpulan orang bodoh, hanya dengan menerka, mereka sudah ketakutan sendiri. Katanya, kau adalah keturunan keluarga Xie? Tidak masalah, tempat ini kebetulan adalah Hotel Shengzuo milik grup Xie. Nanan, panggil manajernya kemari, biarkan dia mengenali apakah keluarga Xie memiliki seorang nona muda seperti ini. Cumian, ini semua karena kau sendiri yang datang kemari. Nona, hal apa yang tidak baik kamu palsukan?
Malah berani mengaku keturunan keluarga Xie. Level manajer belum cukup, panggil saja orang yang paling punya wewenang di Shengzuo. Direktur Li, jangan, dia benar keturunan keluarga Xie. Keluarga Xie di generasi ini tidak punya anak perempuan. Lalu dia berani berbohong seperti itu? Dia berani berbohong seperti itu. Biarkan saja dia menanggungnya sendiri. Apa urusannya denganku? Mengikutiku untuk apa? Kamu awasi dia secara diam. Diam. Jika ada sedikit saja yang terjadi padanya, kamu tidak perlu muncul lagi di hadapanku. Baik. Apakah dia benar keturunan keluarga Xie atau bukan ya? Sebentar lagi juga akan ketahuan. Saya mendapat laporan. Ada orang di sini yang mengaku sebagai keturunan keluarga Xie. Siapa dia? Direktur Huang, coba Anda perhatikan. Apakah Nona ini adalah putri sulung keluarga Xie? Apa? Apaan ini? Keluarga Xie biasanya tinggal di selatan. Mereka tidak akan pernah datang ke Didu. Lagi pula, aku juga belum menerima berita apapun. Kau beraninya mengaku sebagai keturunan keluarga Xie. Kau tidak takut mati, ya? Memang benar aku bukan keturunan keluarga Xie manapun. Aku adalah penolong. Nyawa Xie Aoran. Gagal total mengaku sebagai keturunan keluarga Xie. Lalu sekarang mengaku sebagai penolong nyawa Tuan Xie. Pengawal. Tangkap segera penipu ini. Baik. Coba lihat siapa yang berani menyentuhku. Itu hanyalah omong kosong belaka. Kenapa kau merusak bonekaku? Direktur Huang yang terhormat, jika aku jadi Anda, saya akan menelepon si Aoran untuk mengonfirmasi masalah ini, agar Anda tidak perlu kehilangan karier Anda karena hal ini. Karierku? Bukan urusan Anda. Keluarga Xie itu memang selalu dikenal sangat misterius. Bagaimana bisa gadis ini dengan mudah menyebut nama si Aoran, kepala keluarga Xie saat ini? Mungkinkah? Beritahu si Aoran. Tuan Xie. Aku datang untuk menagih balas budi nyawa. Mengerti. Nona. Tuan Xie, dia meminta video call. Boleh. Tapi semua orang di sini, tidak ada satupun yang boleh pergi. Pesta ulang tahun ini belum selesai. Mengerti. Saya akan segera meminta orang mengepung tempat acara. Pastikan tempat itu telah terkepung dengan baik. Jangan biarkan seorang pun lolos. Baik. Aku tahu ini pasti kamu, Cumian. Kamu benar berhasil keluar dari Pulau Feng. Sudah kubilang, cepat atau lambat aku akan meninggalkan Pulau Feng. Cumian, kamu menyelamatkan hidupku. Tapi aku sungguh tidak bisa membantumu keluar dari permukiman kumuh itu. Kamu sungguh tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Bagaimana kamu bisa keluar? Setelah kamu pergi, apakah orang di Pulau Feng itu tidak akan meratap sedih? Selama 3 tahun ini, orang di Pulau Feng itu sudah menganggapmu sebagai tulang punggung mereka. Jika kamu pergi, bagaimana orang di permukiman kumuh itu bisa bertahan hidup? Bisa bertahan hidup? Saat aku tinggal di sana, mereka yang mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangan tetap melakukannya, yang melompat ke laut tetap saja melakukannya. Jika hatiku tidak dipenuhi dengan kebencian terhadap keluarga Chu, aku juga tidak akan bisa bertahan hidup. Itu benar juga. Hanya jika kamu berhasil menancapkan kakimu di negara A, baru kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang di permukiman kumuh itu kelak. Jangan bicarakan hal ini lagi. Sekarang kamu sudah keluar, kamu adalah orang yang bebas. Kontrol terhadapmu tidak akan seketat dulu. Aku akhirnya bisa membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu di Didu. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Aku khawatir itu tidak bisa. Kenapa? Aku terlibat dengan Li Tiangke. Apa? Bagaimana kamu bisa terlibat dengan leluhur ini? Dia yang menyelamatkanku dari Pulau Feng. Ternyata dia, di negara A, hanya Li Tiangke yang memiliki kemampuan seperti itu. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang Li Tiangke? Sosok yang sangat kejam dan langka. Ayahnya, Li Qingchang, dulu adalah tokoh besar yang sangat disegani
Namun akhirnya dia dipaksa mundur dari jabatan dengan todongan senjata oleh putranya sendiri. Sekarang, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di perkebunan Lee. Dia sanggup melakukan itu pada ayahnya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Sepertinya si Auran juga tidak berani mengganggu Li Tiangke. Aku tidak bisa meminjam kekuatan keluarga Xie untuk meninggalkan Li Tiangke. Benar, aku sungguh harus mengandalkan diriku sendiri. Lalu, yang lain, apakah kamu berteman atau bermusuhan dengannya saat ini? Situasinya masih baik-baik saja saat ini. Tapi aku tidak tahu selanjutnya. Aku tidak bisa menebak orang macam apa Li Tiangke itu. Mendapatkan kesempatan untuk pergi dari Taman Qiang dengan aman adalah pilihan terbaik. Cumian, dengan kemampuanmu, melarikan diri dari tangan Li Tiangke juga bukan hal yang sulit. Asal kamu berhasil melarikan diri darinya, datanglah ke perbatasan wilayahku. Datanglah ke wilayah kekuasaan keluarga Xie. Aku bisa menjamin keselamatan sementaramu. Dari Li Tiangke. Dendamku belum terbalaskan, aku tidak bisa pergi ke perbatasan. Cumian, aku. Sudahlah. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu berutang nyawa padaku? Bayar utang itu hari ini. Semoga dia bukan penyelamat bagi keluarga Xie. Semoga. Cumian pasti bukan. Dia tinggal selama 3 tahun di tempat kumuh dan sampah seperti perkampungan miskin. Mana mungkin dia penyelamat Xie Auran? Sepertinya apa yang dikatakan Cumian memang benar. Dia benar. Benar penyelamat Tuan Xie. Budi baik ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, jika saja dia pergi ke perbatasan, dia bisa bertindak sesuka hatinya. Dia merusak boneka Barbiku dan juga duduk di tempatku, tidak tahu malu. Itu tempatku. Benar, tempatmu. Aku duduki, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Direktur Huang, jangan sampai tertipu. Dia tidak mungkin penyelamat Tuan Xie. Nona Chu, apakah Nona Xie penyelamat Tuan Xie atau bukan? Apa kamu lebih tahu daripada aku? Tentu saja aku tahu. Dia anak angkat keluarga Chu, anak angkat yang menggantikanku menanggung kesialan, sampah yang seharusnya menunggu kematian di perkampungan miskin. Oh, apa yang kamu ketahui? Aku? Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Di mana kunci elektronikmu? Bagaimana kamu menghilangkannya? Dasar kotoran dari daerah kumuh. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Hari ini aku benar melihatnya. Putri anggota parlemen Chu, ternyata sangat kurang ajar. Ayo, tangkap wanita gila yang banyak omong kosong ini, dan serahkan semua keputusannya pada Nona Xie. Lepaskan aku. Direktur Huang yang terhormat, apa kamu sudah gila? Kamu benar? Benar percaya? Perkataan pembohong? Aku adalah Putri Chu Zengming. Aku adalah tamu terhormat kalian. Konyol. Anggota parlemen Chu ingin mendapatkan sponsor dari berbagai pihak. Mungkinkah dia berani menyinggung keluarga Xie? Selain itu, ada rekaman CCTV di dalam aula sebagai bukti nyata. Bahkan jika masalah ini harus sampai ke istana presiden, bukankah Nona Chu yang tidak sopan? Nona Xie, aku benar tidak tahu diri. Aku minta maaf. Maafkan aku. Semua ini karena Chu Xing menyuruhku melakukannya. Awalnya aku tidak ingin meragukan Anda. Aku mengakui semua kesalahanku. Nona Chu, temanmu sudah memberimu contoh yang baik. Lakukan saja. Kamu sama sekali tidak mungkin. Penyelamat keluarga Xie. Dasar kotoran dari daerah kumuh, kamu ingin aku berlutut padamu? Apa kamu pantas? Segera tangkap dia. Lepaskan aku. Apa kalian tahu siapa aku? Ternyata belum mati. Mantan ayahku, lama tidak berjumpa. Ayah, tolong aku. Wanita jalang ini menyuruhku berlutut padanya. Siapa yang kamu sebut jalang? Beliau adalah dermawan besar keluarga Xie. Direktur Huang, ya. Ada apa? Saya tidak tahu kesalahan putri saya, sehingga membuat Anda marah. Putri Anda bukan membuat saya marah, tapi Nona Xie ini. Nona Xie? Benar, Nona Xie adalah juru bicara keluarga Xie, penyelamat Tuan Xie, dan memiliki jasa besar bagi seluruh keluarga Xie. Tapi putri Anda berani mempermalukannya di depan umum, bahkan tanpa meminta maaf. Memiliki jasa besar bagi seluruh keluarga Xie. Benarkah? Hal ini pasti benar. Mungkinkah orang di depanku ini benar? Benar bukan Cumian. Hanya wajahnya yang mirip persis. Jika begitu ini akan menjadi masalah besar. Menyinggung keluarga Xie
yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun, sama saja dengan mencari musuh besar. Nona Sie, saya mohon maaf karena gagal mendidik putri saya, sehingga membuat Anda marah. Sungguh, dia bisa menyesuaikan diri dan tahu bagaimana bersikap. Kau masih saja bengong, apa yang kau lakukan? Cepat minta maaf pada Nona Sie. Ayah. Ayah sudah gila? Ayah suruh aku minta maaf padanya. Kau anak bodoh. Sampai sekarang kau masih belum sadar diri. Kau sudah mempermalukan keluarga Chu. Cepat minta maaf. Maaf. Nona Chu, hanya itu, aku ingat kau pernah bilang, kalau kau salah menilaiku, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Nona Sie, saya... Memangnya ada urusanmu untuk bicara di sini? Atau anggota parlemen Chu, mau menggantikan putrimu berlutut? Orang ini pasti bukan Cumian. Cumian bahkan tidak berani menatap saya. Mana mungkin ia berani berbicara seperti itu pada saya. Nona Sie, mengapa harus memaksa seperti ini? Karena anggota parlemen Chu bersikeras ikut campur dalam masalah ini, maka saya harus meminta Sia Aoran turun tangan. Kau anak bodoh. Masalah yang kau timbulkan, selesaikan sendiri. Nona Chu, sini, berlutut, minta maaf pada Nona Sie. Maafkan saya, Nona Si. Lebih tulus sedikit, Nona Chu. Nona Sie, saya sungguh bodoh, membuat Anda merasa tidak nyaman. Di pesta ulang tahun saya, maafkan saya, tolong ampuni saya. Nona besar, bagaimana? Apakah Anda puas? Nona ini sebentar bilang saya pengganggu, sebentar bilang saya pencuri, sebentar lagi bilang saya kabur dari daerah kumuh, dan menyuruh saya menanggalkan pakaian di depan banyak orang. Menurut Anda, apakah saya bisa puas? Apa? Nona keluarga Chu ini melakukan hal sebodoh itu. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, meskipun dia mencurigai Nona Sie adalah Cumian, bukankah dia bisa menunggu sampai dia benar-benar datang, lalu menculiknya secara diam, dan mempermalukan serta memukulinya nanti setelah diculik? Nona Chu Sing, saya datang dengan tulus ke pesta ulang tahun Anda, tetapi Anda malah dengan begitu mempermalukan saya seperti ini. Kalau begitu, pesta ulang tahun Anda ini, batalkan saja. Bongkar semua tempat acara ini. Siap. Jangan. Mau kemana? Kamu mau apa? Nona Chu, kenapa begitu heboh? Oh, kue ulang tahunnya belum dimakan ya. Sini. Biar aku traktir kamu makan. Nona Sie, ini kamu sudah keterlaluan kan? Aduh, tanganku terpeleset. Buka matamu lebar, lebar. Lihat baik-baik. Indah ya. Di antara mereka, kamu pasti menjadi pusat perhatian kan? Setelah ini, apa kamu masih bisa menikmati hari seperti ini? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ingin melihat kamu malu? Ingin membuat hidupmu tidak nyaman dong. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Nona Sie, hari ini memang anak perempuan saya yang salah. Lain kali saya akan menyiapkan hadiah mahal dan datang mengunjungi Anda. Nona, saya benar menyadari kesalahan saya. Maafkan saya. Saya minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Tolong biarkan saya pergi. Baru segini saja sudah tidak tahan? Kamu juga merasa diinjak-injak?
dan dihina? Cusing, padahal kamu bisa menyelesaikan pesta ulang tahun ini dengan lancar, tapi kamu malah dengan sengaja mempermainkan saya. Apa kamu pikir dirimu sangat pintar? Akan saya kasih tahu. Saya tahu, anak laki berambut perak itu menyukaimu. Saya sengaja menyuruhnya bersaksi palsu. Saya sengaja memancingmu. Kamu yang duluan cari gara dengan saya. Kamu siapa? Sebenarnya kamu ini siapa? Coba tebak saja. Kamu Cumian? Sie malah, tidak akan serapuh ini untuk melawan saya. Cumian? Siapa itu Cumian? Dasar bodoh. Di depan begitu banyak anak orang kaya dari Didu, di depan keturunan keluarga Sie, kamu membicarakan masalah Cumian. Apa kamu mau seluruh negara tahu bahwa saya membesarkan seorang putri angkat untuk menanggung masalahmu? Pesta ulang tahun ini, aku yakin Cusing akan mengingatnya sampai hari dia mati. Hari ini, sampai di sini saja. Anggota Parlemen Chu, Anda harus mendidik putri Anda dengan baik. Jika Anda bahkan tidak bisa mengatur putri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menjadi anggota parlemen yang membela kepentingan rakyat? Tapi kue hari ini lumayan enak. Kalau begitu, aku ucapkan selamat yang terbaik kepada Nona Cusing. Semoga di tahun-tahun mendatang dan hari-hari yang akan datang selalu seperti ini. Ayah, dia bilang dia. Tadi dia bilang dia adalah. Jangan bicara lagi. Dia bukan Cumian. Jika dia Cumian, berarti dia tidak mati di daerah kumuh. Dan yang akan sial adalah aku. Lihat dia muncul hari ini, aku mengalami betapa banyak penderitaan. Cumian lahir pada tahun, bulan, dan hari yang sama denganku. Anda dan ibu pernah bilang, dia dilahirkan untuk menangkis bencana dariku. Awasi Nona Sie tadi. Lihat siapa saja yang dia temui, kemana dia pergi, dan apa yang dia lakukan. Baik, anggota Parlemen Chu. Pergilah. Aku harus tahu apakah Nona Sie ini adalah Cumian atau bukan. Tidak kusangka, makhluk kecil yang kuambil begitu saja dari daerah kumuh itu, ternyata dia cukup bagus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Direktur Lee sangat mengaguminya. Makhluk bodoh seperti ini, menggunakan cara sebodoh itu, aku mengaguminya. Anda marah karena Nona dari Taman Kiang itu tidak menggunakan nama Anda secara langsung, kan? Kirimkan foto dan video hari ini kepadaku. Baik. Masih bilang tidak mengagumi, kalau tidak mengagumi kenapa harus meminta foto dan video? Setelah kau kirimkan foto dan video itu kepadaku, hapus semuanya dari ponselmu, jangan sisakan satu pun. Baik. Ngomong-ngomong, ini tentang Direktur Lee. Sepertinya ada yang aneh. Nona dari Taman Kiang ini, bagaimana mungkin dia adalah penyelamat Sie Auran? Berapa banyak wajah yang dia miliki? Sebentar dia rakyat jelata dari daerah kumuh. Sebentar lagi, dia adalah pembalas dendam yang memiliki dendam dengan ayah dan anak keluarga Chu. Benar. Sekarang, dia adalah penyelamat keluarga Sie. Cari tahu untukku dalam waktu 3 hari ini juga. Kenapa tidak ada masalah malah mencari pekerjaan lagi untuk diri sendiri? Hal sepenting ini, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tuan muda ketiga, saya terus menunggu di samping mobil. Saya baru tahu ada masalah setelah melihat anggota Parlemen Chu membawa Nona Chu keluar. Baru saat itu saya sadar ada masalah. Ini saya lari mencari Anda, kan? Saya hanya tahu tempat acara porak-poranda. Selebihnya saya tidak tahu. Xiao Xing sudah pergi. Lalu bagaimana dengan keberadaan Cumian? Kau lihat Cumian? Tempat acara telah dihancurkan. Apakah Cumian terluka? Siapa yang Tuan muda ketiga maksud? Sudahlah, aku juga tidak akan bisa menjelaskannya kepadamu.
aku akan turun dan mencarinya. Sudah penuh. Penuh apanya? Lift ini jelas masih kosong. Kalau Direktur Lee bilang penuh, ya sudah penuh. Kenapa kalian tidak masuk akal? Siapa kalian ini? Masuk akal. Kalian sebaiknya pulang dan cari tahu. Di negara A, apa yang disebut masuk akal? Siapa kalian? Berani sekali sombong. Tuan Lee, kami tunggu yang berikutnya. Lumayan, ada juga yang mau mengerti. Tuan muda ketiga. Kenapa Anda mengalah kepada mereka? Anda adalah tuan muda ketiga dari konsorsium Feng. Dia Li Tianke. Apa? Pria tadi itu adalah Li Tianke yang sangat berkuasa dan tak kenal ampun itu? Jelas-jelas aku tidak pernah bertemu Li Tianke. Mengapa Li Tianke menatapku dengan tatapan seperti itu? Di dunia ini, selalu ada orang yang terlahir beruntung. Sekeras apapun kepala batunya, sebandel apapun, tetap saja ada orang yang melindunginya sampai pulang. Chu Zhengming, kau tidak terima kan? Chu Mian, jalan di depan masih panjang, minuman ini ganti kue saja. Selamat ulang tahun yang ke-21. Betapa bodohnya aku? Tidak kusangka, efek samping dari bir ini cukup kuat. Bulan ini bersembunyi di balik awan gelap, bahkan tidak ada satu bintang pun. Terasa benar sepi. Chu Mian, Hah? ternyata itu namamu. Mengapa dinamai seperti itu? Mungkin jika aku tertidur panjang Cumian, seseorang baru dapat terbangun panjang Cusing. Jika aku mati, Cusing bisa meminjam nyawaku dan terus hidup. Tidur panjang? Terbangun panjang? Kamu ini siapa? Kenapa? Kau mabuk sampai tak mengenaliku? Kau dan si Feng itu, apakah punya hubungan yang tidak jelas? Feng siapa? Feng Shenjun. Feng Shen? Siapa? Tidak kenal. Bagus. Tadi kau bertanya padaku. Siapa aku kan? Sekarang aku akan memberitahumu. Kau ini siapa? Aku adalah priamu. Bukankah kau bilang kau temanku? Kau ucapkan selamat ulang tahun. Aku ini priamu. Lupakan saja kalau tidak mau bicara. Kau ingin merayakan ulang tahun? Hah?
Cepat nyalakan apinya. Indah sekali. Cantik ya? Cantik. Wah, kebetulan sekali. Ada seseorang yang merayakan ulang tahun di hari yang sama denganku. Dan juga memiliki nama yang sama persis. Ini semua untukmu. Asalkan kau cukup patuh di sisiku, apapun yang kau minta dariku, bisa kuberikan. Senangnya, orang itu sungguh beruntung. Tidak menghalangi bencana apapun untuk Cusing, namun masih ada orang yang menyalakan kembang api untuknya. Tidak sepertiku sekarang, tidak ada orang yang menyalakan kembang api untukku, dan tidak ada juga yang menggendongku pulang. Direktur Lee, sudah larut malam. Pulang sekarang? Kita harus segera pulang. Direktur Lee, yang terkenal selalu tidak terduga soal suasana hatinya, kok bisa begitu peduli pada seseorang, memberinya jaket, bahkan menggendongnya. Kepalaku ini sakit sekali, seharusnya aku tidak usah minum alkohol, sekarang aku menumpang di rumah orang lain. Bagaimana jika minum alkohol ini merusak semuanya? Bukankah aku tadi berada di lapangan sepak bola? Lalu, mengapa sekarang aku berada di Taman Kiang? Li Tiangke, kenapa dia ada di sini? Mau kemana?